Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama dan terutama kita bersyukur atas segala limpah nikmat Allah Azza wa Jalla yang dengan nikmatnya amalan menjadi sempurna. Di antara yang patut kita syukuri adalah nikmat Islam, nikmat iman. Tanpa kita minta, Allah telah memberikan kepada kita. Begitu pula Allah tambahkan nikmat tersebut dan Allah curahkan kepada kita dengan iman. Kita bisa beramal saleh dalam kondisi sehat dan aman, di mana tidak semua kaum muslimin di antara hamba-hamba Allah mendapatkan kenikmatan sebagaimana yang kita rasakan. Maka teruslah bersyukur atas nikmat Allah Azza wa Jalla dan memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita benar-benar bisa merealisasikan makna syukur. Makna syukur adalah ketika nikmat itu datang kepada kita, mampu kita jadikan untuk diri kita semakin dekat kepada Rabbul Alamin, menjadikan kita semangat dalam beribadah dan beramal saleh, menjadikan kita hamba yang semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, menjadikan kita semakin takut kepada Rabbul Alamin, menjadikan kita tahu tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah dan mengharapkan surga Allah, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang tertinggi adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kenikmatan yang tidak bisa dibalas dengan rasa syukur, dengan amal saleh, melainkan menjadikan seseorang semakin jauh dari Allah. Dia diberikan nikmat sehat, nikmat harta, nikmat waktu luang, tapi dia tidak pernah datang ke rumah Allah, tidak pernah mengkaji ayat-ayat Allah, tidak sabar membaca Al-Quran, tidak bisa melakukan kebaikan. Sejatinya itu adalah baliyah, itu adalah adab, itu adalah musibah yang telah Allah turunkan kepada hamba tersebut. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa, Allahumma la taj'al musibatina fi dinina. Ya Allah, jangan jadikanlah musibah kami dalam urusan agama kami. Adapun ujian-ujian dunia itu adalah ujian yang ringan. Semua ujian dunia ada batasnya, ada waktunya, ada masa berakhirnya. Itu ujian dunia. Orang sakit akan datang waktu sehat. Orang nggak megang duit, ada datang waktunya ia megang duit. Orang lapar, ada waktunya ia akan kenyang. Orang menangis, ada waktunya ia tertawa. Tapi ketika Allah jauhkan dari hidayah, hidayah itu tauhid, hidayah itu sunnah, hidayah itu iman, hidayah itu amal saleh, jika ia tidak mendapatkan rahmat Allah, kesengsaraan itu akan senantiasa mengintainya di dunia maupun di akhirat. Maka kita memohon kepada Allah, semoga ujian-ujian kita di dunia ini adalah ujian dunia, bukan ujian perkara agama kita. Dan harapannya Allah matikan kita dalam kondisi husnul khatimah. Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im, beserta keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum wa ardhah, dan orang-orang yang senantiasa meniti di atas sunnahnya. Dan kita memohon kepada Rabbul Izzati wal Jalal, semoga Allah berikan kita keteguhan dan kesabaran untuk mencintai apa yang telah dicintai Nabi dan membenci apa yang telah dibenci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmatillah, kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab Ahaditsul Iman yang cukup lama terhenti, di mana kitab ini karangan seorang ulama besar, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala, ya,
Dan kitab ini membahas seputar kumpulan-kumpulan hadis yang berkaitan dengan akhlak, di mana seorang muslim dituntut untuk menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia. Dan pembahasan kita terhenti pada pembahasan yang baru. Mungkin flyer yang sudah menyebar itu adalah pembahasan yang sudah selesai, dan ada revisi. Pembahasan kita adalah Sana'iul Ma'ruf, senantiasa berbuat kebaikan. Senantiasa berbuat kebaikan. Dan ini pembahasan ke-10 ya ikhwah dari kitab ini. Kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, di mana beliau di dalam pembahasan ini mengumpulkan banyak hadis yang mungkin sebagian kita telah mengetahuinya dan beberapa hal yang belum kita ketahui. Semoga Allah memberikan kita keberkahan waktu, keberkahan ilmu, dan pemahaman yang benar terhadap ilmu agama ini. Allahumma amin. Qala al-muallif rahimahullah rahmatan wasi'ah. Bismillah, sana'iul ma'ruf. Lakukan berbagai kebaikan. Inna minal akhlaqir rafi'ah allati hassat alaiha syariah. Sun'al ma'rufi wa badlahu wal ihsana ila an-nas wa an ya'tabira al-muslimu hadha wadhifatun lahu yawmiyah tatajaddadu ma'ahu bitajaddudil ayyam wa anna hadha min jumlatis sadaqat al-matlub minal muslim badluha kulla yawm. Sesungguhnya termasuk dari bagian akhlak-akhlak yang tinggi, yang mulia, yang dianjurkan oleh syariat agama Islam ini, yaitu berbuat kebaikan dan bersungguh-sungguh dalamnya, berbuat baik kepada sesama. Karena hal tersebut menjadi rutinitas harian yang setiap bergantinya hari, bergantinya kebaikan. Seorang muslim tidak pernah bosan untuk melakukan kebaikan. Karena setiap kebaikan yang dilakukan itu bagian dari sedekah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang dicari bagi setiap muslim selama hidupnya untuk menambah pundi-pundi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang pertama yang dibahas oleh beliau dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu sulama alaihi sadaqah, bahwasannya setiap persendian yang ada di dalam badan kita, setiap sendi-sendi hamba Allah di situ memiliki kewajiban untuk ditunaikan sedekahnya. Kulla yaum, setiap hari. Seperti apa? Nabi setelah menyampaikan secara umum bahwasannya setiap persendian memiliki kewajiban untuk bersedekah, untuk ditunaikan setiap harinya. Kemudian beliau memperinci sallallahu alaihi wasallam, apa tuh kebaikan-kebaikan sedekah? Yu'inur rajula fi dabatih. Seseorang membantu orang lain untuk menaikkan barangnya ke kendaraannya. Yuhamiluhu 'alaiha aw yarfa'u 'alaiha, atau mengangkat barang-barang bawaannya, itu bagian dari sedekah. Wal kalimatut thayyibah, perkataan-perkataan yang baik itu adalah sedekah. Wa kullu khutwatin yamshiha ila shalah, dan setiap langkah yang digunakan untuk melangkah ke rumah Allah itu adalah sedekah. Wa dallut tariq sadaqah, dan setiap orang yang menunjukkan jalan bagi orang lain itu adalah sedekah. Hadis ini muttafaqun alaih. Wa hada kulluhu min syukri nikmah. Ini semua kebaikan tersebut sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Allah Azza wa Jalla. Wa minas sadaqatil badan, dan sebagai bentuk mensedekahkan anggota tubuh, bi an ja'alallahu li'idhamil abdi mufasalan taqdiru 'alal qabdi wal bast. Yang mana bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan tubuh seorang hamba, tulang belulang, persendiannya semuanya digunakan untuk kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan hak-hak seorang muslim. Dan ini bentuk
kenikmatan yang sangat besar. Kemudian Syekh juga mengatakan, dan hak bagi seseorang, bagi zat yang telah memberikan nikmat, hak Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat kepada hambanya, kewajiban hamba hanya membalas dengan mensyukuri nikmat tersebut secara khusus. Ketika ia diberikan nikmat, maka sedekahkan nikmat tersebut. Jadikan nikmat tersebut untuk memberikan manfaat. Sebagaimana disebutkan oleh hadis Nabi SAW di atas, seseorang diberikan kekuatan, kemampuan, nikmat sehat, maka gunakan kenikmatan tersebut untuk membantu orang lain. Seperti contoh Nabi mengatakan, yaitu bantulah orang lain untuk naik ke kendaraannya, atau mengangkat barang-barang di atas kendaraannya. Ya. Orang yang diberikan akal, diberikan lisan, diberikan dua bibir, dia gunakan nikmat ini untuk berkata dengan perkataan yang baik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan bibir ini dan satu lisan ini, dua bibir dan satu lisan ini, cuma dua tujuan. Kalau enggak diam, berkata yang baik. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka ia berkata baik atau ia diam. Tidak ada yang ketiga. Yang ketiga antara perkataan yang lalai atau perkataan yang dusta. Begitu pula ya ikhwah, hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, ala kulli muslim sadaqah, bagi setiap muslim memiliki kewajiban bersedekah. Ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ara'aita in lam yajid, bagaimana menurutmu kalau kita tidak bisa bersedekah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya'tamilu biyadai fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq, maka jadikan sedekah tersebut dengan kedua tangannya, ya, maka jiwanya memberikan manfaat sehingga itu bernilai sedekah. Ya Rasulullah, kalau ternyata kedua tangannya atau tenaganya atau usahanya dia tidak mampu, mungkin dia orang sakit, orang lemah, dia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa memberikan sedekah dengan anggota tubuhnya, yu'inu dal hajah, kata Rasulullah SAW, hendaknya ia membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Ya Rasulullah, kalau seandainya ia tidak mampu memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan pertolongan, in lam yastati, qal ya'muru bil ma'ruf awil khair, ajak orang dalam kebaikan. Jamaah, antum setiap kita punya HP di zaman ini. Kita adalah hamba-hamba yang banyak dosa, banyak kelalaian. Maka manfaatkan nikmat HP, nikmat pulsa yang Allah titipkan kepada Anda, jadikan itu adalah amalan jariah Anda. Sebarkan kebaikan. Kirimlah ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Ya. Kirimkanlah hal-hal yang bermanfaat, yang mencerdaskan umat, mengingatkan seorang hamba kepada Allah, dan mengingatkan kehidupan ini adalah sesuatu senda gurau dan akhirat adalah kehidupan yang abadi. Ingatkan umat. Setiap hari antum berkomitmen memberikan manfaat dalam postingan Anda. Bisa jadi tulisan, bisa jadi share video, terserah jemaah. Kita nggak tahu di mana amalan kita yang akan menjadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu mana yang akan menjadi pemberat amalan kita, apakah dosa kita atau amalan kebaikan kita. Dan kita yakin bahwasanya esok ada hari mizan, hari timbangan yang akan ditimbang seorang hamba amalan kebaikan dan amalan keburukan. Maka perbanyaklah amal saleh di dalam kehidupan ini, jemaah. Kemudian para sahabat mengatakan, ara'aita in lam yaf'al, ya Rasulullah, kalau ia tidak bisa mengerjakan kebaikan atau mengajak kebaikan, apa kata Rasulullah SAW? Masih ada peluang yang lain. Yumsiku anisyar fa innaha sadaqah. Kalau nggak bisa ngajak orang berbuat baik,
tidak bisa mengajak orang melakukan kebaikan, hendaknya ia menahan diri dari keburukan. Fa innaha sadaqah, karena sejatinya itu bernilai sedekah di sisi Allah. Jemaah rahmatullah, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Al-Fatawa mengatakan tentang hadis di atas, annahu aujaba shadaqah ala kulli muslim. Intinya setiap muslim wajib, tidak boleh alasan, hendaknya ia bersedekah setiap hari. Karena jalan sedekah begitu banyak. Allah bukakan pintu ke pintu kebaikan untuk bersedekah. Dan kemudian kata Syekh, wa ja'ala khamsa maratib 'alal badal. Dan Allah jadikan dan Rasulnya jadikan ada 5 tingkatan, 5 level, 5 tahapan untuk bersungguh-sungguh dalam bersedekah setiap harinya. Yang pertama, as-shadaqatu bimali. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan yang pertama, sedekah dengan hartanya. Kalau nggak punya, kalau nggak bisa dengan hartanya, minimal ia membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan anggota tubuhnya. Dan para ulama menyebutkan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, dan harta ini bisa dicari. Harta ini bukan jibili, bukan bawaan lahiran, bukan bawaan lahir atau warisan. Berapa banyak orang yang terlahir bukan dari orang kaya. Maka harta itu bisa dicari. Ketika Anda mendapatkan harta dan diberikan harta oleh Allah, maka di situ ada amanat untuk Anda sedekahkan. Ketika Anda mencari dan kemudian Allah memberikan jalan apa yang Allah mudahkan bagi Anda, maka di situ ingat, ada hal yang harus Anda sedekahkan dari harta Anda. Kalau nggak bisa dengan harta, maka dengan tenaga, membantu orang yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, yaitu fa illam yastati fa bilisani, maka dengan lisannya ngomong yang baik-baik, ngajak yang baik-baik, memotivasi orang dalam kebaikan. Dan sekarang itu enggak cuma lisan, tapi tulisan kita itu menjadi catatan amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa illam yaf'al fa yakuffa 'ani syarr. Kalau enggak bisa mengajak kebaikan, tahan diri dari berbuat keburukan. Jangan banyak komentar, jangan banyak menuduh, jangan banyak berasumsi terhadap orang lain. Tahan diri jemaah. Ini kata Syekh. Begitu pula Syekh Abdul Razak muallif mengatakan hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu ma'rufin sadaqah. Semua kebaikan itu sedekah. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jika melakukan kebaikan, yakinilah dan niatkanlah itu sebagai sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis-hadis di atas memberikan pemahaman bagi kita semua, sedekah itu luas. Sedekah itu tidak terbatas dan tidak sempit. Bukan hanya dimiliki orang yang punya harta kemudian berinfak. Tidak. Bal sedekah, bahkan sedekah itu peluangnya besar bagi setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan itu meliputi orang kaya maupun bukan orang kaya. Maka orang fakir memiliki peluang untuk bersedekah kepada orang-orang kaya bi anwa'is sadaqah, dengan berbagai macam sedekah. Contohnya bermuka senyum, menebarkan salam, bermuamalah dengan muamalah yang tayyib, yang baik, dan membantu dalam berbagai perkara-perkara yang perlu untuk dibantu. At-ta'awun 'alal birri wat taqwa, dan mengajak dan menyeru orang dalam kebaikan. Dan itu semua adalah sedekah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, dan ini dalil Nabi tidak mengecualikan sedekah hanya untuk orang kaya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kullu ma'rufin yasna'uhu ahadukum ila ghani au fakirin fahuwa sadaqah. Setiap kebaikan yang dikerjakan oleh kalian, siapapun Anda, apapun status Anda, orang kayakah, yang memiliki hartakah,
ataupun bukan orang kaya, orang fakir. Semua kebaikan yang dilakukan mereka itu bernilai sedekah. Hadis ini kabar gembira dari Rasulullah SAW, membuat kita termotivasi untuk bersungguh-sungguh dan berjuang dalam melakukan kebaikan. Karena bagi siapa saja yang membaca ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW, di situ banyak dalil yang menganjurkan kita untuk bersedekah dan memotivasi kita untuk bergerak, tidak malas terhadap jiwa kita untuk melakukan kebaikan. Artinya apa? Kita hidup harus produktif. Kita hidup harus produktif. Jangan monoton jemaah. Bangun tidur, terlambat sholat subuh, habis gitu tidur pagi. Tidur pagi, bangun kesiangan, cari makan, cari tongkrongan, ngomongin orang. La haula wala quwata illa billahil azim. Hidupnya tidak produktif. Tidak melakukan kebaikan-kebaikan yang itu akan memberikan manfaat bagi kehidupan setelah dunia ini. Seharusnya seorang mukmin memikirkan, memiliki jadwal yang rapi. Sebelum subuh ia bangun, mengejar kebaikan sholat 2 rakaat qabla al-fajri, atau kalau bisa sholat tahajud qabla waktu sahur, beristighfar kepada Allah, kemudian sholat 2 rakaat sebelum fajr, kemudian sholat subuh, kemudian ia berangkat ke masjid berjamaah, kemudian ia berdiam, duduk, berzikir setelah salam, membaca zikir pagi petang sampai terbitnya matahari, kemudian ia membangunkan keluarga sebagai Rasulullah membangunkan Aisyah dan diingatkan istrinya, ya Aisyah, apakah engkau sudah zikir subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Ini yang diajarkan Rasulullah membangunkan Aisyah. Apakah wahai para suami telah membangunkan istrinya untuk berzikir kepada Allah? Setelah berzikir, aktivitas, mau olahraga, mau bersihin rumah, mau mengajak anak untuk murajaah Al-Quran, membaca hadis, membaca kitab, aktif jemaah. Menulis status, terserah. Yang penting jangan tidur pagi. Karena ijma' para ulama, yang namanya tidur pagi itu bukan kebiasaan orang-orang saleh. Tidur pagi merugikan dunia dan akhirat, melemahkan akal, melemahkan badan, tidak menjadi semangat dalam beraktivitas. Akhiratnya tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan yang telah Allah janjikan. Dia kehilangan zikir pagi petang. Dia kehilangan waktu barakah. Dia kehilangan doa Nabi SAW. Ummati diberkahi di waktu pagi. Tapi ternyata berapa banyak orang yang memilih dunia, tertipu dengan kenikmatan dunia sehingga ia tidak produktif. Nggak sempat sholat duha, nggak sempat silaturahmi, nggak sempat melakukan kebaikan. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Maka jemaah, pintu sedekah dibuka lebar-lebar. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian Syekh di sini juga menjelaskan kepada kita tentang hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang orang-orang muhajirin dan ansar. Menceritakan orang-orang muhajirin dan ansar. Bagaimana mereka bersungguh-sungguh untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, berlomba-lomba siapa yang terbaik di antara mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak sedekah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah SAW. Dari kalangan orang-orang fakir, dari para sahabat muhajirin, mereka datang dan mengadu kepada Rasulullah SAW. Faqala, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bid darajatil ula. Telah mendahului kami orang-orang kaya dari kalangan Ansar dengan derajat yang tinggi, wa na'imul mukim, dan kenikmatan yang abadi, yaitu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala wa ma dzak. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apa yang mendahului engkau wahai muhajirin? Amalan apa wahai orang-orang muhajirin yang dilakukan oleh orang-orang Ansar yang membuat engkau iri? Qalu yusalluna kama nusalli.
Mereka salat sebagaimana kita salat ya Rasulullah. Yasumuna kama nasum. Mereka puasa sebagaimana kita puasa. Wa yatasaddaqun wa la natasaddaq. Dan ini kelebihan mereka ya Rasulullah. Mereka bersedekah dengan harta mereka dan kami tidak bisa bersedekah. Wa yu'tikuna wa la nu'tik. Dan mereka membebaskan budak-budak mereka dan kami tidak bisa membebaskan budak-budak kami. Faqala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mendengarkan curhatan dan keluh kesah sahabat-sahabatnya Muhajirin. Mereka iri dengan kebaikan dan ketaatan orang-orang Ansar. Tapi Rasulullah SAW senantiasa memberikan kabar gembira bagi umatnya. Senantiasa menenangkan hati umatnya. Memberikan solusi bagi umatnya. Afala u'allimukum syai'an. Tidaklah kalian ingin aku ajarkan sebuah perkara yang mana perkara ini bisa mengalahkan mereka dan juga mengalahkan orang-orang setelah kalian, dan tidaklah orang yang mengerjakan amalan ini melainkan mereka juga ingin mengikuti amalan tersebut. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat Muhajirin, iya ya Rasulullah, amalan apa ya Rasulullah yang bisa mengalahkan orang-orang Ansar dan orang-orang yang akan datang, dan orang lain akan iri ingin bisa melakukan amalan tersebut. Kata Rasulullah SAW, tusabbihun wa tukabbirun wa tahmadun dubura kulla salatin salasa wa salasina marrah. Kalian bertasbih, sucikanlah Allah subhanallah wa bihamdi. Wa tukabbirun, bertakbir, besarkanlah Allah, Allahu Akbar. Wa tahmadun, dan pujilah Allah, alhamdulillah. Setiap selesai salat 33 kali semuanya. Subhanallah, orang-orang Muhajirin bahagia dengan kabar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mereka pulang dengan tersenyum, dan mereka pulang kemudian mereka mengamalkan amalan tersebut. Dan mereka sampaikan dan mereka dengarkan kepada orang-orang yang tidak memiliki harta, yang mana mereka tidak bisa bersedekah. Kemudian orang-orang tersebut, orang-orang fuqara, mengamalkan itu semua. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Dzalika fadlullahi yu'ti ma yasha." Itulah karunia Allah yang Allah berikan atas kehendaknya. Karunia Allah luas jemaah. Cuma sebagian orang tidak mau menyambutnya dan menjemputnya. Hanya orang-orang yang diberikan taufik yang bisa bersedekah setiap harinya. Begitu pula di dalam hadis yang lain. Maknanya sama. Yang melainkan perawi sahabatnya berbeda. Dari Abu Dzar. Kalau tadi Abu Hurairah, ini dari Abu Dzar. Bahwasanya orang-orang Muhajirin mengeluhkan kepada Rasulullah atas kebaikan dan ketaatan orang-orang Ansar. Mereka mendahului di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh mereka. Kemudian Nabi SAW memberikan sebuah amalan. Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Bukankah wahai orang-orang Muhajirin, Allah telah menjadikan bagi kalian dengan amalan kalian bisa bersedekah? Bukankah setiap tasbih itu sedekah, setiap takbir itu sedekah, setiap tahmid itu sedekah, setiap tahlil itu sedekah, setiap amal ma'ruf itu sedekah, dan mencegah kemungkaran itu sedekah, bahkan wa fi but'i ahadikum sedekah, bahkan engkau menggauli istrimu itu adalah sedekah. Jamaah, di sini dalil yang menjelaskan kepada kita. Kata Syekh, sedekah itu pintunya banyak, terbuka lebar-lebar. Maka jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan meskipun Anda bukan yang memiliki harta. Orang fakir berpeluang besar untuk melakukan sedekah. Jalannya bermacam-macam. Lihatlah, para sahabat kaget ketika Allah membukakan pintu-pintu kebaikan. Sampai perkara seorang suami menggauli istri itu sedekah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr?" Ya Rasulullah, bagaimana seorang suami mendatangi istrinya dengan syahwat, di situ bernilai pahala?
Ini pertanyaan para sahabat yang kaget. Ternyata begitu besar rahmat Allah. Iya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada para sahabat. Wahai para sahabat-sahabatku, bagaimana menurut kalian nafsu tersebut jika diletakkan kepada sesuatu yang haram, itu juga bernilai dosa? Maka begitu pula ketika nafsu tersebut diletakkan kepada yang halal, itu bernilai pahala. Jamaah, innamal a'malu binniyat. Ini urgensi dari niat. Ketika Anda berbuat baik kepada keluarga, membuat senyum keluarga, membuat bahagia keluarga dengan niat ibadah, di situ bernilai sedekah. Kalau seandainya seseorang menunaikan hak istrinya, memberikan muasyarah thayyibah, pergaulan yang baik, muamalah yang penuh dengan lemah lembut, dengan pergaulan tersebut menghubungi istrinya, mendatangi istrinya untuk menginginkan anak yang saleh, untuk menjaga kehormatan istrinya, dan mencegah dari segala yang haram. Apalagi di zaman sekarang, jemaah, banyak perselingkuhan. Nggak ada jaminan seorang ustadz, seorang alim, seorang ulama, siapapun dia ada potensi terjatuh kepada fitnah syahwat. Berapa banyak orang berselingkuh? Mau pendakwah, mau imam, mau orang awam. Fitnah tidak memandang bulu, semua berpotensi terjatuh kepada fitnah. Oleh karena itu, wahai para suami, bertakwalah kepada Allah. Wahai para istri, bertakwalah kepada Allah. Jadikanlah hubungan Anda karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, ayyu ural iman awsat. Ikatan iman mana yang paling kuat bagi seorang hamba? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, al-muwalatu lillah, wal mu'adatu lillah, wal hubbu fillah, wal bughdu fillahi azza wa jalla. Ikatan iman yang kuat, yang menjadikan seseorang dengan orang lain menjadi saudara, menjadi teman setia di dunia dan di akhirat, ketika ia loyal dan benci karena Allah, loyal dan memusuhi karena Allah, dan cinta karena Allah, dan membenci karena Allah. Jamaah, jangan pernah bangga keromantisan Anda dalam rumah tangga Anda kalau itu bermaksiat kepada Allah. Jangan pernah bangga, rumah tanggaku adem ayem, tapi maksiat sama Allah. Rumah tanggaku so sweet, tiap hari, tiap pekan kita ada family time, ada waktu sama keluarga. Setiap Ahad kita ada liburan sama keluarga, kita ada makan bareng, kita selalu memperingati hari pernikahan. Apa ini semua? Kalau semua peringatan-peringatan tersebut tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa arti dari romantis kalau itu mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala? Berapa banyak suami istri mencari keromantisan dengan menonton bioskop, menonton film, datang ke tempat-tempat maksiat, konser, seakan-akan kebahagiaan itu harus maksiat. Dia nggak tahu bahagia itu dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang bergantung membahagiakan keluarga dengan maksiat, apalagi di zaman sekarang. Di zaman sekarang akidah dikadekan, Allah didustakan. Apa itu? Hari ini, bulan Desember. Bulan ini ada perayaan yang dimurkai oleh Allah, perayaan Natal. Berapa banyak seorang muslim, suami maupun seorang tua yang membahagiakan keluarganya dengan ikut-ikutan perayaan Natal. Mengikuti atribut-atribut yang tidak pernah datang dari Islam. Dengan alasan, Ustaz, nek seneng-seneng toh Ustaz. Kita tidak ikut-ikut, cuma seneng-seneng toh. Wallahi ikhwah, ini akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam rumah tangga Anda. Maka jemaah yang rahmatullah, seorang pemimpin harus cerdas. Mana yang mendatangkan keberkahan dan mana yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin harus bijaksana. Di mana harta Anda keluarkan?
dalam ketaatan kepada Allah, ibadah, mendatangkan ridha Allah, atau mendatangkan kemaksiatan yang itu mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin harus cerdas jemaah. Jemaah Allah, semua innamal a'malu binniyat. Ketika Anda mendatangi istri Anda karena niat ibadah, maka di situ bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Allah, kemudian Syekh membawakan hadis dari Anas bin Malik. Bahwasannya beliau bercerita, lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ketika Nabi sampai ke kota Madinah, atahul muhajirun, orang-orang muhajirin berbondong-bondong datang ke Rasulullah. Dan ia mengeluhkan, ya Rasulullah, ma ra'ayna qauman abdala min katsir. Ya Rasulullah, tidaklah kami melihat bagaimana menurut kami sebuah kaum, yaitu kalangan Ansar, telah melakukan banyak kebaikan. Iya. Telah melakukan banyak kebaikan. Dengan apa mereka melakukan kebaikan? Mereka telah mencukupi kami, kebutuhan kami. Kami nggak punya istri. Mereka menceraikan budak-budaknya dan memberikan istri kepada kami. Kami tidak punya harta dan tempat tinggal. Mereka memberikan harta dan tempat tinggal mereka. Orang-orang Ansar. Mereka memberikan dan ikut serta dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta laqad khifna an yadhhabu bil ajri kulli. Sampai-sampai kami takut ya Rasulullah, pahala semuanya telah diambil oleh orang-orang Ansar dan tidak disisahkan bagi kami. Bayangkan, subhanallah. Ini karakter orang-orang saleh jemaah. Ngelihat orang lain taat, dia iri. Pengen seperti dia. Bapak iri nggak nih ngelihat ada orang yang bisa sholat tepat waktu tiap hari, shaf awal? Kenapa dia bisa shaf awal? Dia datang hari Jumat di jam 10:30 atau jam 11, setengah jam sebelum imam naik mimbar, khatib naik mimbar. Kenapa dia bisa seperti itu? Dia kagum dan iri. Kenapa orang bisa bersedekah istiqamah? Tidak harus banyak, setiap waktu subuh. Kenapa aku nggak bisa? Dan ini karakter orang-orang saleh, orang-orang muhajirin, takut pahalanya diambil semua sama orang-orang Ansar. Kemudian Nabi menenangkan orang-orang muhajirin. Kata Rasulullah SAW, faqala Nabi SAW, la ma da'autuhumullah lahum wa asnaitum alaihim. Tidaklah kalian mendoakan mereka kepada Allah, kebaikan untuk mereka. Dan tidakkah kalian memuji mereka? Sejatinya doa kalian kepada mereka, doa kebaikan. Dan pujian kalian untuk mereka, itu adalah sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian hal yang menakjubkan, anugerah dan karunia dari Allah. Barang siapa yang telah berbuat kebaikan dan ia tidak bisa membalas orang yang telah berbuat kebaikan, maka diperintahkan ia mendoakan kebaikan dan memuji kebaikan tersebut. Lihatlah orang-orang muhajirin dan Ansar. Ya. Ketika orang-orang muhajirin dicukupkan tempat tinggalnya, diberikan makanan dan minuman, dan orang-orang Ansar berberikan kebaikan yang besar, jasa yang besar kepada orang-orang muhajirin, Nabi tidak membiarkan begitu saja. Orang-orang muhajirin tetap bisa bersedekah kepada orang-orang kaya dari kalangan orang Ansar. Laqad kafawna. Ya. Ketika orang-orang muhajir mengatakan kami ya Rasulullah, mengatakan kalau kalian berdoa untuk kebaikan dan kalian memuji kebaikan mereka, itu sudah setara dengan kebaikan yang telah mereka lakukan. Dan lihatlah jemaah, Allah Subhanahu wa taala telah bercerita tentang kebaikan orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin. Mereka telah berlomba-lomba dalam kebaikan di dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim
wa la yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Dan lihatlah mereka dari golongan orang-orang Ansar, ya, di atas keimanan mereka, ya, mereka telah mencintai orang-orang yang telah hijrah, dan mereka telah berbuat kebaikan kepada orang-orang yang hijrah, dan kebaikan mereka tidak ada beban di dalam hati mereka, meskipun kebaikan yang mereka kerjakan mereka membutuhkannya. Dan mereka telah berbuat isar, memberikan kebaikan dahulu dalam perkara dunia kepada orang lain. Dan isar itu jamaah, memberikan kebaikan dalam perkara dunia, mendahulukan orang lain. Ini yang dinamakan isar. Tapi dalam kebaikan akhirat, kita tidak ada yang namanya isar. Contohnya saf awal. Ketika kita melihat ada saf kosong, jangan memberikan celah kepada orang lain. Anda yang maju duluan. Jangan silakan. Lah. Karena isar tidak berbicara tentang amal ketaatan urusan akhirat. Tapi isar mendahulukan orang lain dalam urusan dunia. Kepentingan kita sampingkan demi kepentingan orang lain. Ya. Wa may yuqa syuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang diselamatkan dari sifat kikir, sifat bakhil terhadap jiwanya, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jamaah rahmatullah. Begitu pula Rasulullah SAW memperinci dan memperjelas. Ketika ada orang baik kepada kita, telah berjasa dalam kehidupan kita, Rasulullah SAW telah memberikan solusi untuk membalas kebaikan orang lain. Dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, man suni'a ilaihi ma'ruf falyujzi'hu. Barang siapa yang telah diperlakukan baik oleh orang lain, maka balaslah. Fa in lam yajid ma yujzi'hu falyusni alaih. Barang siapa yang tidak mendapatkan balasan untuk membalas kebaikan orang lain, maka pujilah kebaikannya. Fa innahu idza asna faqad syakar. Karena sesungguhnya orang yang memuji kebaikan orang lain itu bentuk rasa syukur kepada orang tersebut. Wa in katamahu faqad kafar. Barang siapa yang menyembunyikan kebaikan orang lain, dia nggak mau cerita kebaikan orang lain. Dan biasanya orang kayak gini tuh hasad jemaah. Dan gengsi. Orang yang di bawahnya udah berjasa. Ya. Mungkin status sosialnya atau bukan orang yang fulus. Dan kemudian ia jadi fulus. Dan ia memiliki kedudukan. Dia nggak mau cerita kebaikan orang-orang yang di bawahnya. Yang telah membantunya. Gengsi, sombong. Ya. Barang siapa yang menyembunyikan kebaikan orang lain dan tidak mau memujinya, mengakuinya, faqad kafarah, dia telah kufur nikmat. Wa man tahalla bima lam yuqa, dan sebarang siapa yang mengaku-ngaku kebaikan yang sejatinya ia tidak mendapatkan kebaikan, faka'anna labisa thawbazur, seakan-akan ia menggunakan pakaian dusta. Apa maksudnya jemaah? Ada orang yang mengaku-ngaku bahwasanya fulan telah berbuat baik kepada Anda. Untuk pencitraan, untuk pengakuan, ya. Fulan, masya Allah, dulu dekat sama Anda. Karena dia memiliki status sosial. Dia telah membantu Anda. Itu dekat sama Anda. Ya. Padahal orang itu nggak pernah dekat, nggak pernah memberikan manfaat, tapi ngaku-ngaku jamaah rahmatullah. Untuk menaikkan kedudukan di mata manusia. Sejatinya orang-orang tersebut telah menggunakan pakaian persaksian palsu. Persaksian yang palsu. Maka ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Apalagi balasan bagi kebaikan melainkan kebaikan, jemaah rahmatullah. Begitu pula Usama bin Zaid radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW mengatakan, man suni'a ilaihi ma'ruf faqala li fa'ilih. Barang siapa yang telah diperlakukan baik oleh orang lain berbuat baik kepada kita, ucapkanlah perkataan yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa tuh?
Ngomong apa jemaah kalau ada orang lain berbuat baik sama kita? Jazakallahu khaira. Faqad ablagha fis sana. Orang yang mengucapkan semoga Allah membalas kebaikan sebanyak-banyaknya, ucapan ini kata Rasulullah, dia telah memuji yang pujian ini adalah pujian yang paling tinggi dan paling puncak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adzan, fadhal. Subhanallah, cepat ya waktunya. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة محمد رسول الله الفضيل. Kita lanjutkan sedikit ya ikhwah. Kata Nabi SAW, jika orang berbuat baik kepada kita, ucapkanlah jazakallah khair. Jangan doa-doa yang lain. Karena apa? Doa ini memiliki keistimewaan yang besar, jemaah. Yang pertama, ketika Anda mengucapkan jazakallah khair, kalian telah mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan tidak ada sunnah tidak ada teladan yang terbaik melainkan wa khairul huda hudan Nabi SAW. Jangan beranggapan ada doa yang lebih baik daripada doanya Rasulullah SAW. Nabi berikan mukjizat jawami'ul kalim. Ucapannya singkat, padat, meliputi segala makna. Lihatlah kata para ulama. Jazakallah khair, kata Syekh, dia menggunakan kalimat nakirah yang artinya tidak ada batasan yang akan Allah berikan kebaikan. Sebagian orang mengatakan alif mabruk, jazakallahu khairan alif, ya, Allah yuzika bil khair. Jangan rubah-rubah kalimat ini jemaah. Semoga Allah memberikan 1000 kebaikan. Ya kelihatannya banyak. Tapi dengan ucapan ini berarti Anda telah membatasi kebaikan yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan tanpa batas. Kalau 1000 terbatas enggak? 10.000 terbatas enggak? Ya. Puluhan ribu terbatas. Maka jemaah rahmatullah, ketika Anda mengucapkan jazakallahu khairan, ini maknanya semoga Allah membalas kebaikan
tiada batas. Dunia maupun akhirat. Maka jemaah rahmatullah, ringanlah Anda dalam mengucapkan doa ini. Jazakallahu khairan. Karena Anda telah menghidupkan sunnah Nabi dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, la yashkurullah man la yashkurin nas. Tidak dikatakan orang itu bersyukur kepada Allah sampai ia bersyukur terhadap manusia yang telah berjasa kepadanya. Dan orang yang paling baik kepada kita adalah orang tua kita, jemaah. Setelah Rasulullah SAW, keluarga kita, kerabat kita, dan orang-orang yang mengajak kebaikan, para ustadz, para pembimbing, ucapkanlah jazakallahu khairan. Dan perhatikan jemaah rahmatullah. Saya tutup bahwasannya pembahasan ini Syekh memberikan sebagai statement closing jemaah, pembahasan terakhir, bahwasannya manusia ini sejatinya ada manusia-manusia yang terbaik dan juga ada manusia-manusia yang terburuk. Dan Rasulullah SAW telah menyebutkan, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang dari Al-Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini sahih disahihkan oleh Al-Albani. Kata Rasulullah SAW, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum, apakah kalian para sahabatku ingin tahu siapa orang-orang yang terbaik di antara kalian dan siapa orang-orang yang terburuk di antara kalian? Para sahabat fasakatu, diam semuanya. Kemudian Nabi SAW mengulangi pernyataannya, apakah kalian mau aku kabarkan orang-orang terbaik di antara kalian dan orang-orang terburuk di antara kalian? 3 kali Nabi SAW menyampaikan ini. Kemudian para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, kita mau. Siapa mereka ya Rasulullah? Khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu. Sebaik-baik kalian, yang terbaik di antara kalian, yaitu yang kebaikannya diharapkan dan yang rasa amannya itu terjamin, kejahatannya tidak mengganggu orang lain. Wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'man syarruhu. Dan seburuk-buruk kalian yaitu orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan yang tidak bisa memberikan amal atas keburukan yang dilakukannya. Siapa mereka ini jemaah? Jemaah, golongan yang pertama, mereka ini diharapkan keberadaannya dan kebaikannya. Mereka ini yang suka melakukan kebaikan tanpa pamrih, yang penuh dengan lemah lembut, yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan kejujuran, yang penuh dengan amanah, yang penuh dengan murah senyum, yang menghadirkan perangai kebaikan sebagai seorang mukmin. Keberadaannya memberikan manfaat untuk dirinya dan orang lain. Keberadaannya memberikan terang, memberikan cahaya, petunjuk sunnah hasanah. Ini orang-orang yang diharapkan kebaikan. Dan ia sekaligus orang yang di sekitarnya merasa aman dari keburukannya, dari lisannya, dari perbuatannya, karena dia senantiasa memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Orang golongan kedua, mereka ini nggak diharapkan keberadaannya dan tidak diharapkan kebaikannya. Kalaupun mereka melakukan kebaikan, mereka akan menyakiti, mengecewakan, adu domba, memfitnah, dan merendahkan, menghina. Peranginya buruk. Sehingga orang yang di dekatnya merasa takut dan resah karena dia tidak memberikan keamanan, karena ia mendatangkan keburukan melalui lisannya, perbuatannya, dan akhlak kepribadiannya. Maka jemaah rahmatullah, di mana posisi kita? Apakah keberadaan kita diharapkan orang lain? Apakah kebaikan kita dinantikan orang lain? Khususnya keluarga kita, khususnya istri dan anak kita, orang tua kita. Atau kita keberadaannya diharapkan, tidak diharapkan jemaah? Hanya kita yang bisa menjawab jemaah. Semoga kita menjadi orang-orang yang diberikan taufik, yang mampu membuka pintu kebaikan dan menutup pintu keburukan. Semoga Allah jauhkan kita dari karakter yang kedua, yang membuka pintu keburukan dan menutup pintu kebaikan. Maka berbahagialah golongan yang pertama, yang diberikan kemudahan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kehidupan dunia ini sesaat. Jadilah orang yang bermanfaat. Perbanyaklah ketaatan kepada Allah. Perbanyaklah istighfar. Dan mohonlah kekuatan untuk bisa menghadapi ujian kehidupan ini.
fitnah syahwat maupun syubhat. Mintalah kebersihan hati kepada Allah, karena Allah lah sebaik-baik yang menyucikan hati seorang hamba. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya Anda mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah, dan kekurangan datangnya dari pribadi dan datangnya dari syaitan. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.